Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Seorang siswa sekolah dasar di Desa Apuan, Baturiti, Tabanan tewas setelah rumah yang ditempatinya bersama orang tua tertimbun tanah longsor. Warga yang hilang terseret banjir bandang di Jembrana akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Mencoba kelezatan kuliner nasi sambal bejek khas daerah Melayu Tabanan. Kondisi rumah Ikadek Mega Antara, warga di Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, rusak parah setelah tertimbun tanah longsor pada hari Senin lalu. Peristiwa tanah longsor ini berlangsung cepat, sehingga Kadek tidak sempat menyelamatkan anak pertamanya yang bernama Iputu Aldi Prayoga. Putu Aldi meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor saat sedang tidur lelap. Sementara istri dan seorang anaknya berhasil diselamatkan. Kejadian kira-kira jam 6.20-an. Ke posisi keluarga masih tidur semua. Kebangun karena longsor. Karena udah begitu bangun udah tertimbun tanah. Yang sama anak kedua sama istri selamat, termasuk sama bapak saya, terus anak yang pertama yang tertimbun longsor. Itu kronologinya seperti itu. Artinya adik ini kelas berapa? Kelas 6 SD. Selain tanah longsor, sebuah pura di Desa Belayu, Kecamatan Marga, juga rusak parah diterjang banjir. Setelah banjir mereda, warga membersihkan pura dari lumpur serta batang kayu yang terbawa air banjir. Situasi keadaan bencana cukup parah. Ada di beberapa titik, ada di Pupuan ada 2, di Baturiti ada 4, di sini di daerah Margo ada 5, di Penebel ada 2. Di Apuan ada 1 anak SD. Itu pas kejadian longsor, anak itu dalam keadaan tidur. Petugas BPBD meminta warga mewaspadai bencana banjir dan tanah longsor. Cuaca buruk diperkirakan masih akan berlanjut hingga 2 pekan ke depan di wilayah Bali. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Seorang pelajar sekolah menengah pertama ditemukan meninggal dunia setelah terseret air saluran drainase saat hujan deras mengguyur Kabupaten Bangli pada hari Senin lalu. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran sungai sekitar 2 km lebih dari lokasi awal terseret air. Petugas gabungan kemudian mengambil dan memindahkan jenazah Desak Made Oktania, warga asal lingkungan Sidembunut, Kelurahan Cempaka, Bangli. Saat kejadian, korban terjatuh dari motor saat melintas di lokasi jalan Kabupaten Bangli, Gianyar. Namun karena derasnya arus air akibat hujan lebat, korban langsung terseret ke saluran drainase. Ada seorang petani yang kebetulan saat itu sedang ngurus air, seperti itu, sehingga dari itu kita evakuasi dengan menggunakan mobil rescue dari BPBD. Kita identifikasi, kita antar kemudian ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli. Berarti dari 2 kilo dari titik jatuh Pak temukan ya?
Ya, kurang lebih kita perkirakan kurang lebih 2 kilo. Itu menyelusuri sungai yang kebetulan sungai itu merupakan aliran dari Subak seperti itu. Saat ini korban sendiri di mana? Kalau dari yang kita ketahui, korban bernama Desak Made Oktania, berumur 12 tahun, berasal dari lingkungan Banjarsunder, Kelurahan Cempaka. Untuk sementara jenazah sudah kami titip di pemulasaran di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli. Jasad korban kemudian dititipkan pihak keluarga di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Bangli sambil menunggu hari baik untuk dikremasi. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Tim SAR gabungan menemukan satu lagi korban banjir bandang di Desa Santi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem pada hari Senin lalu. Korban bernama Igusti Ngurah Wedana Putra yang berusia 9 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan adanya 2 orang yang menjadi korban saat rumah mereka diterjang banjir. Satu orang atas nama Gusti Ayu Pratnya Aprilianti, usia 11 tahun, ditemukan sesaat setelah kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Sementara jenazah I Gusti Ngurah Wedana Putra ditemukan 4 jam kemudian di Sungai Ketapang di sebelah barat rumah korban. Bersama-sama melaksanakan pencarian hari ini untuk target. Itu kita temukan kurang lebih 10 meter dari arah barat rumah target. Target itu terhimpit sama beberapa kayu, kemudian tertimbun material juga. Jadi kebetulan pas kita kita bongkar pasir maupun kayu-kayu yang ada ini, kita temukan target di sana. Berarti posisinya udah meninggal ya Pak? Ya, kondisinya meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya dibawa menuju Puskesmas Selat dengan menggunakan mobil ambulans. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.